Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim barokah wal karamah syahidul qadir wal syafaat Nabi Muhammad billah wa ridallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rai situ Rai, masuk Rai. Udah nggak muat baru dikali. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasani minal amrain. Innama talzamuka taubatu lituqbala minka ibadatuka. Alasan kedua, kenapa kita harus tobat? Kalau yang pertama tujuannya supaya dapat taufik hidayah dari Allah. Karena nggak mungkin dosa masih banyak, taufik hidayah turun, terus berat. Ketika kita nggak taubat, dosa-dosa itu selamanya makin membawa diri kita berat buat ibadah, digubet baik gitu. Pokoknya urusan buat akhirat berat. Antara apa? Banyaknya dosa. Makanya alasan utama
Kenapa harus tobat? Supaya enteng badan dipakai ibadah. Kalau dosanya udah dikikis dengan taubat, taufik hidayah masuk, badan dipakai ibadahnya enak. Wasani yang kedua, minal amroin. Alasan kedua itu innama tazamuka taubat litukbala minka ibadatuka. Kenapa wajib taubat? Supaya ibadah yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah. Makanya susah, kagak bisa datang langsung ibadah. Anjatan pertama lagi kemarin berbulan-bulan. Anjatan pertama ilmu, yang keduanya taubat. Udah bisa ibadah ya belum? Baru punya ilmu mau langsung ibadah belum bisa. Tetap tanjatan keduanya harus dilewatin, yaitu bertaubat. Kenapa? Satu, wajib taubat lantaran supaya ada taufik dari Allah terus menerus. Sebab kalau kagak ditaubatin itu dosa ngegubed. Dosa kita bakal ngeberatin kita buat dipakai melakukan kebaikan. Kalau di Al-Qur'annya kala barona ala qulubihim. Jadi setiap dosa itu satu titik. Nodahit hitam. Mana kita mau buka linja dosa bukan titik doang. Tinta tumpah kan gitu. Sekali ngejar dosa ngegeblek, dua kali ngegeblek. Ayo lama-lama hati jadi hitam, hati jadi keras. Hati yang keras susah nerima nasihat. Jadi kayak kalau dapat ajakan itu kayak dapat ini air di daun talis, kagak bisa meresap. Itu alasan pertama, makanya kudu tobat. Yang keduanya, kenapa harus tobat? Innama tazamuka taubatul litukbala minka ibadatuka, kata Imam Ghazali, supaya ibadah yang kita lakukan diterima. Sebab kalau ibadah kita ujug-ujug langsung ibadah belum ditaubatin, bisa jadi kagak diterima. Makanya bingung kalau ada orang larang habis sholat istighfar, yang nggak ada itu nggak ada dari sono ya. Sholat assalamualaikum angkat tangan doa udah. Doa langsung pergi. Wiridan bid'ah. Malah lu bejat wiridan awalnya begitu diajakin istighfar. Ngapain gala yang begitu dilarang-larang? Orang sekarang mah keder. Kebanyakan aliran. Kebanyakan pendapat. Bari pemahamannya semau dia. Fa inna rabbadain la yaqbalul hadiyata wa zalika anna taubata anil ma'asi wa irdaul khusum fardun lazimun wa amatul ibadah allati taksiduha naflun fa kaifa yuqbalu minka tabarruka wa dinu alaika halun. Kenapa bisa tidak diterima itu ibadah kita? Fa inna rabbadain, orang yang punya utang. Maksudnya bukan punya utang, maksud orang yang ngutangin. Orang yang ngutangin. Layak balul hadiah, tidak akan menerima hadiah. Kita punya utang sama orang. Kira-kira utang kita 1 juta. Kita datang ke dia. Bang, ini gua dapat rezeki, gua mau ngasih hadiah buat lo. Dapat duit 500.000. Kira-kira diterima kagak sama dia? Hah? Ya kagak lah. Orang kita yang ngomongnya ngasih, lu mah jangan ngasih sama gua. Lah utang lu gua belum dibayar. Begitu. Wa dzalika ana taubatanil ma'asi wa irdaul khusum fardun lazimun. Taubat dari maksiat, mencari keikhlasan orang-orang yang pernah kita sakiti, fardun lazimun, itu ibarat hutang yang harus dibayar. Bayar dulu hutang. Wa amatul ibadati lati taksiduha, kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan nanti itu naflun, baru hadiah. Yang wajib dulu bayar. Yang wajibnya dulu bayar. Fa kaifa yuqbalu minka tabarruka wa dinu alaika halun.
Gimana mau diterima sama Allah hadiah-hadiah dari kita kan gitu. Segala kebaikan kita, sedangkan utang pokok kita sama Allah kagak dibayar, begitu logikanya. Jadi biar bagaimanapun taubat terlebih dahulu. Pardon lagi. Wadinu alaika halun lam takdihi. Sedangkan kita punya utang sama Allah belum kita bayar. Wa kaifa tatruku li ajlihil halala wal mubaha wa anta musirun ala fa'lil ma'duri wal haram. Bagaimana kita bisa meninggalkan sesuatu karena Allah yang halal dan yang mubah, sedangkan kita sendiri masih suka menggunakan segala macam yang haram dan yang dilarang. Agak bisa. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni alaihi, bagaimana kita bisa munajat ke Allah, wa tad'uhu bisa doa ke Allah, minta sama Allah, wa tusni alaihi ngalem Allah, wa huwa sedangkan Allah wal iyadzubillah nauzubillahnya alaika godban, lagi kesel sama kita zikir bareng-bareng. Subhanallah, subhanallah, lagi muji-muji Allah. Kitanya belum taubat. Utang kita masih dicatat sama Allah. Belum minta maaf sama Allah. Ya, kayak begitu beda. Ini bocah punya salah sama kita. Datang minta maaf kagak, apa kagak. Wah, ente mah keren banget dah. Emang ente orang luar biasa dah. Kira-kira kita pengen nabuk apa pengen ngapain? Ini mah kurang ajar kan gitu. Boro-boro minta maaf, datang kayak orang kagak punya dosa. Begitu. Datang kayak orang kagak punya dosa, cengenges. Rokok kita diembat juga sama dia, coba dah. Udah ngerasa conggah apa itu, nggak beda begitu tuh. Orang yang taubatnya belum, tahu-tahu udah muji Allah, ibadah ke Allah. Allahnya masih kesal, kitanya udah belaga conggah. Ini supaya didramatisir, supaya ngerti kenapa taubat itu harus didahulukan. Tuh tanjatan pertama ilmu, yang keduanya taubat. Alaika ghadban fahada dhahirun halil usatil musirina alal masyiatillah wallahul musta'an. Nah, gambaran itu lebih jelasnya diperuntukkan untuk orang-orang yang ayo maksiat, kagak mau tobat, tahu-tahu muji-muji Allah, tahu-tahu pengen ibadah. Makanya begini mah jangan disampaikan ke umum, kagak laku gitu. Kagak laku. Kalau kita ngaji di tempat umum mah sampai orok kita dijalin lemper. Iya ujung deh. Kan kalau di pengajian luar mah enak banget. Yang penting cinta Nabi, sholawat ke Nabi, nanti masuk surga bareng Nabi. Pala lu bejat kan gitu. Lah enak amat. Gampang amat masuk surga. Ya. Nah itu mah biasa buat pemula. Nah kalau udah di mari kita emang kajinya udah begini, ya kudu lebih mikir lagi. Nggak cukup kita ngelaksanain yang 5 waktu doang nggak cukup. Segala macam apa perintah kita kerjain nggak cukup, tetap kudu ditaubatin dulu. Makanya kata Nabi, tubu ilallah fa ini atubu kulla yaumin mi'ata marrah. Kata Nabi, hei umat, tobat ke Allah. Saya sendiri sehari semalam bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi loh. Nabi Muhammad yang udah dijamin dimasuk sama Allah. Kita mah masalah malam muja dosa, pagi telak pinggang. Talang teleng. Kayak kagak punya dosa. Nabi mah nggak punya dosa begitu, minta ampunnya sama Allah 100 kali. Wa in qulta fama mana taubat nasuh. Ketika engkau berkata, fama mana taubatin nasuh, sekarang apa sih makna daripada taubatan nasuha? Taubat nasuh, taubat yang bersih. Kita kan timbang bisa ngomong doang. Udah gue udah taubatnya taubat nasuha. Lalu bejat.
Wa mayam bagilil abdi ayab alahu hatta yakhruja minadzunubi kulliha, dan apa-apa saja yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba ayab alahu hatta yakhruja, sehingga dia benar-benar keluar minadzunubi kulliha, dari kubangan dosa, seluruh dosa. Jadi nggak gampang. Pantes kalau ulama ngomong istighfar yahtaju ila istighfarin kasirin. Istighfar kita mah membutuhkan istighfar yang lebih banyak. Kita istighfar nih astagfirullahaladzim, tuh kita kudu istighfar itu. Kenapa? Istighfar kita mah ngeledek ampunin saya ya Allah, kan gitu. Besok udah begitulah gitu. Ampunin saya ya. Itu tadi untungnya Allah kita mah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur. Enggak kayak Allah aliran sebelah kan gitu. Yang dikit-dikit nurunin aja. Wah, hati-hati. Kemudian, pama mana taubatin nasuh alati dzukirat fi qaulihi ta'ala. Apa sih artinya taubatan nasuha yang sama Allah dikatakan di dalam Al-Qur'an? Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Apa sih sebenar-benarnya taubat? Wa mahaduha, batasannya seperti apa sih? Pengertiannya seperti apa sih? Definisinya kayak apa sih taubatan nasuh? Wa mayam bagilil abdi ayab alu hatta yaruda minadzunubi kuliah fakulu, maka jawabannya kata Imam Ghazali, amma taubatu fa innaha sa'yun min masail qalbi. Sesungguhnya taubat itu adalah pekerjaan hati. Tuh, ingetin tuh. Taubat itu pekerjaan hati. Bukan pekerjaan mulut. Kita mah tiba ngomong, habis istighfar berapa kali semalam, 1000 kali. Rasanya udah taubat. Gulu istighfar, pikiran lu lagi mikirin apa? Mikirin Persib Bay, astagfirullahaladzim, ya belum taubat. Sebab patokan taubat itu hati. Mulut 1000 kali istighfar, kalau hatinya kemana-mana ya nggak masuk kategori itu mah baca istighfar be. Tapi ada istilahnya pahalanya, ya mudah-mudahan gitu kan. Ya mudah-mudahan. Ya kalau kata kajian fikih mah ya dapat baik pahalanya. Berbeda kajian fikih sama tasawuf itu ranahnya beda. Makanya kalau udah ngaji tasawuf begini, jangan banyak berdebat sama orang-orang fikih. Jangan. Karena bahasa orang-orang fikih itu dairotun, muter di situ-situ juga. Gak bakal keluar, apalagi bahas-bahas kewalian. Kalau sekarang kan pada daglok di YouTube. Ada yang gak percaya sama wali, ayo dia ngonten lagi nih, wali itu begini, penjelasannya begini, dalilnya begini. Padahal di ajaran tasawuf orang begitu jangan ditimpalin. Kalau di ajaran tasawuf nih, ada orang umpamanya ahli fikih nih, yang kayak wahablot begitu kan, kajiannya kajian syariat baik. Saya mah agak percaya ada wali. Tuh. Ya udah kita nggak usah jawab, nggak bisa begitu. Jawabnya, ya udah, bener ya. Hati kita negatif, bener gue kata lu. Kalau kata gue mah tetap ada. Segitu. Ini tapi kayak orang-orang yang paham banget ahli torekat, tapi dijawab baik, sama-sama dongonya. Sama-sama ujung-ujungnya debat. Akhirnya kegambarnya apa, framing yang terjadi, Islam sama Islam sendiri kalau orang tasawuf nggak begitu. Jangankan tiba nggak percaya wali, orang nggak percaya Nabi Khidir masih hidup aja, ya udah, ente bener, jangan didebat. Cuman ketika kita ngomong iya bener kata ente, hati kita ngomong bener gua kata lu, bener juga pendapat lu. Nabi Khidir kagak ada, tapi pendapat gua Nabi Khidir masih ada. Segitu. Ini kagak, ayo ujung-ujungnya apa? Nyari follower, gitu. Biar banyak follower, biar dapat poin, biar dapat duh. Makanya kalau pengen nyari tasawuf, kalau mau ngaji mah di YouTube, dia lihat baik orangnya ngunggah nggak. Kalau boleh dia yang ngunggah mah udah tujuannya udah beda.
Kalau kayak macam Gus Bahama kan dia mah kagak ngunggah. Bukan dia mah tahu gua kagak megang HP gua HP jadul. Nah yang begitu tuh ambil. Sebab ketahuan ikhlasnya bener. Tapi kalau gua aceng udah bikin apa namanya channel, wah unggah lagi udah jangan ditonton. Nyari duit, bukan lagi ngebagi ya. Nah tuh hati-hati. Pama mana taubatun nasuh, apa sih taubatan nasuh? Kata Imam Ghazali yang pertama atau batu pain nahasayun min masail qalbi tanemin. Taubat itu adalah perbuatan hati. Jadi percuma badan sujud, mulut istighfar, mata ngebrelein air mata sesenggukan, ya Allah ampun, mulut teriak-teriak, ya Allah ampunin dosa-dosa saya, tapi hatinya kemana-mana, percuma. Masih mendingan ngejedok baik, diem, duduk diem, oh, tapi bukan duduk tidur, diem gitu, duduk diem ngebayangin dosa, minta ampun, hati kita tuh nggak kudu baca istighfar, masih mendingan begitu, ya Allah, dalam hati, dosa saya banyak amat ya Allah, ampunin saya nggak. Udah begitu. Nah itu tobat tuh gitu. Wasuila Dunun al-Misri anit taubah. Dunun al-Misri anit taubah ditanya tentang perkara taubat. Faqala taubatul awam minadz dzunub. Ini beda lagi, udah bukan kelas kita. Kata Dunun al-Misri mah taubatnya orang-orang awam itu minadz dzunub dari dosa. Habis ngelakuin dosa dia taubat. Wa taubatul khawas minal ghaflah. Kalau taubat orang-orang khusus mah kelas wali mah dia mah taubatnya bukan dari dosa tapi dari lupa kepada Allah. Kalau kita sehari berapa kali lupa sama Allah? Akhirnya berapa kali kita ingat Allah? 24 jam. Taruhnya diingetin kok terus lupa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ini ngobrolnya kan begitu ya. Ngopi lagi, ngerokok lagi. Tuh kalau wali mah taubatnya bukan dari dosa, dari lupa sama Allah. Sedetik dia lupa sama Allah, udah taubat. Tapi kalau wahabit ya nggak percaya adanya wali, ya biarin amat itu urusan dia. Tuh kata Junun al-Misri. Kalau Abu Hasan An-Nuri, kalau Abu Hasan An-Nuri ngomongnya taubatu antatuba min kulli syai'in siwallahi azza wa jalla. Yang namanya taubat itu antatuba, kalian harus bertaubat kepada Allah min kulli syai'in siwallah, dari segala sesuatu selain Allah. Ketika dia fokusnya udah bukan nama Allah, itu udah taubat. Udah kudu taubat. Lagi sembahyang subuh, besok closing kagak dia sapi. Taubat itu kudunya itu. Itu kudunya taubat kayak gitu teh. Aduh, ini belum keluar lagi nih properti, waduh. Ya apa-apa, saya kan kita mau usaha kok demi anak, istri dan keluar. Wah, demi kemaslahatan umat dan para sahabat kan begitu. Aduh. Iya. Aduh, kalau gue jadi wali repot saya. Kalau gue jadi wali majlis kagak beres-beres ntar. Ayo. Aduh lo, ntar belakangan jadi walinya. Nah, kemudian itu kata Abu Hasan An-Nuri. Wa qala Abdullah bin Ali At-Tamimi, kata Imam Abdullah Ali At-Tamimi, masjidani ma baina taib yatubu minaz zulat wa taib yatubu minal ghaflat. Taubat itu ada dua derajat. Satu derajatnya orang-orang yang memang bertobat dari segala macam kehinaan. Dia habis berbuat dosa dia taubat. Nah, taubat yang satu lagi itu orang-orang khusus, ketika dia lupa sama Allah dia bertaubat. Kita mah jangankan tobat lupa sama Allah, habis ngelawan Allah lu cengengesan, habis ngelawan Allah lu kagak kita tobatin. Aduh ampun dah. Siap-siap bentar bareng-bareng di neraka kan gitu. Ini ada yang ngomong sombong banget, biarin gue mah masuk neraka kok, yang penting dapat keriduan Allah. Pede kata dia, kalau dapat keriduan Allah adem gue di neraka. Justru Allah ridho masukin lu ke neraka. Kalau Allah kagak ridho masukin lu ke neraka, lu adanya di sorga ridho banget Allah masukin lu ke neraka.
tolong. Jangan barangan bikin status. Wa qala sahibul awarik taubatul istijabati antas tahi minallahi liqurbi min kaiza taqaqqa biha rubbama taba fi sholatihi min kulli khatirin yalumu biha siwallah. Taubatul istijabah, taubat yang sangat diijabah adalah gimana caranya? Antas tahi, punya rasa malu minallah, kepada Allah, liqurbihi minka, karena memang Allah dekat sama kita. Idza tahaqqaqa biha rubbama taba fi sholati. Jadi kalau sholat ngebayangin ada selain Allah, kudu malu. Sholat ngebayangin selain Allah, bebayang selain Allah, kepikiran selain Allah, itu kita kudu malu semalu-malunya, kudu ditaubatin setaubatnya. Kadang-kadang kita ya Allah ya, bingung dah kalau ada orang udah ngerasa bener baik. Baru gue timbang hijrah ya. Baru hijrah ngelaksanin sholat yang 5 waktu berjamaah. Wih, sholatnya berjamaah, ngaji kagak mau tolol. Tolol yang begitu. Emang bagaimana? Ibang rajin doang berjamaah, tapi nggak mau kan? Sedangkan tanjatan pertama menuju Allah ya. Nah yang ngaji bertahun-tahun dari kecil sampai waya gini, itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam belum pernah fokus gitu, belum pernah fokus. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru inget yang lain lagi. Selama takbiratul ihram sampai salam udah sholat, belum pernah. Allahu Akbar, anjir kunci motor gua kemana ini? Aduh, astagfirullahaladzim, lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Si Anu belum bayar utangnya gua ini. Muncul itu yang gitu. Ujung deh, udah giliran tanggal ini bayar angsuran. Token listrik kalah bunyi lagi titit kan, kurang ajar, membayarkan setannya gitu. Ada orang udah begitu dia bisa istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, ngaji kagak mau, udah merasa paling bener. Kiai gue salah baik, lihat ustaz kagak berjamaah kok dasar. Ditolong. Emang kayak kan begini, fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu sama orang ahli ibadah bodoh jauh. Aliman wahidan mutawarian asadu ala syaiton min alfi abid. Seorang alim yang mutaware itu lebih ditakutin sama setan min alfi abid, dari 1000 ahli ibadah yang bodoh. Jadi ada kiai tidur di dalam masjid, santrinya nih lagi pada ibadah. Tuh setan gak masuk masjid bukan gara-gara santri pada istighfar, bukan. Gara-gara ngeliat kiai itu tidur. Sebab kenapa? Kiai mah tidurnya kok ibadah. Karena makanya ya kan dikasih ilmu pamungkas. Kalau bolok konco mah ngopi jadi ibadah, kan begitu. Ngerokoknya jadi ibadah. Ngejedok bayinya gue jadi ibadah. Mancingnya bisa jadi ibadah, tapi bukan mancing yang judi. Mancing yang dikali itu jadi ibadah. Ngapain suruh mancing baik? Gue mancing gue meninggalin maksiat. Gagal. Lo lu toko baik, lo ngeredit baik. Kata siapa ngeredit ini meninggalin maksiat. Tuh, lihat. Jadi ibadahnya double loh. Dapat kasab juga. Di kandang baik, ngapain di kandang sapi lagi ibadah ninggalin maksiat. Tugas lagi nyamperin baik. Rusak lagi baik itu ibadah kita tuh. Pokoknya diemnya baik. Jadi kalau kita niatin ninggalin maksiat jadi ibadah. Kan ninggalin maksiat hukumnya wajib. Yang namanya wajib yusabu ala fali yu'aqabu ala tarki. Ketika kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dos. Makanya ngejedoknya kita enggak, diemnya kita di kamar ibadah. Kalau bapak ngomel, mama ngomel, enggak di kamar baik, lagi ninggalin maksiat mah, mama belum ngaji, gitu kan. Ayahku belum nyampe ilmunya ya. Ini mah diem baik di kamar gue ya, bukan malas. Lagi ninggalin maksiat. Besok siang enggak boleh kemari lagi. Kita loncat di kamar. Fa inna sa'yun min masail qulub.
Taubat itu kerjaan hati. Percuma mulut istighfar, badan sujud, mata ngebrele air mata, sampai ingus gue keluar kan begitu, insek-insekan, tapi hatinya kemana-mana. Itu nggak jadi taubat. Masih mendingan duduk diem, tapi hatinya minta ampun sama Allah. Nggak kudu ngucap apa-apa, Allah maha denger. Tapi piraku amat, kagak mau istighfar aja kan begitu. Istighfarin. Wahya inda tasili fi qaulil ulama radhiyallahu anhum tanzihul qalbi anil zambi. Taubat itu inda tasili fi qaulil ulama, ketika kita menyimpulkan pembahasan para ulama nanti akan ada kesimpulan yang namanya taubat itu tanzihul qalbi anil zambi, membersihkan hati daripada dosa. Jadi hatinya tuh dibersihin tuh daripada segala macam dosa yang kita lakukan. Qala Syekhuna, berkata guru kita rahimahullahu taala fi hadits taubat, ketika membuat definisi taubat, innahu tarku ihtiyari zambin sabaqo misluh anhu manzilan suratan ta'diman lillahi ta'ala wa hadaran min suhtihi. Yang namanya taubat itu tarku ikhtiari zambin, meninggalkan segala macam usaha yang membawa diri kita kepada dosa, sabako yang telah lalu. Umpamanya kemarin kita ngapain nih? Nyolong apa? Nyolong kelapa. Jangan pernah lagi kita ngerjain nyolong kelapa. Tarku ikhtiari zambin. Jalan menuju tempat permaksiatannya pun kita tinggalin. Umpamanya nyolongnya di situ tuh, umpamanya di pinggir Ciliwung, kalau bisa jangan lewat situ lagi. Kenapa? Kalau lewat situ takut kegoda lagi nyolong kelapa lah. Begitu. Jadi kalau udah pernah ke Bilabong, jangan ke Bilabong lagi enggak. Coba kalau ke Bilabong inget lagi, kayaknya enak nih mojok kemarin, lagi kan begitu. Nah itu belum taubat. Kalau udah taubat kagak lewat situ-situ lagi. Patokan taubat, manzilan surotan, rupanya, tempatnya kita tinggalin semata-mata ta'diman lillahi ta'ala. Kagak mau mojok laginya di Bilabong, bukan takut ditangkap satpam, bukan takut digerebek masyarakat, tapi semata-mata kita mengagungkan syariat Allah, karena emang dilarang sama Allah. Yang kemarin gua lakuin itu dosa, nggak lagi hadaron min suhi, takut akan siksanya Allah. Falaha idzan arba'atu syara'id, maka dari itu untuk taubat ada 4 syarat. Pakai syarat yang tiba ngomong doang, main lagi ya agak, karena gue udah taubat. Gue udah tahu taubat. Syaratnya taubat apa aja dong. Makanya pentingnya ngaji, jangan galang bahas taubat. Lu wudu dulu, bener apa belum? Sholatnya udah bener apa belum? Kayak begitu. Tri kalau zaman sekarang mah. Jangan sering-sering dah ngaji ayab-ayaban, jangan sering-sering. Akhirnya kita kemakan sama halu. Karena di kitab ini juga ada nanti mugtarun bil ibadah, ada orang yang akan tertipu dengan ibadah, ada orang yang merasa cukup dengan sholawatnya. Ada kan kita. Yang penting sholawat. Dimana gue udah sholawatan aman, dapat syafaat Rasul. Yang penting gua cinta Habib, aman, dapat syafaat Rasul. Enggak begitu. Yang penting mah hidup mah baik sama orang, aman. Banyak orang yang tertipu dengan ibadah. Kalau orang yang benar mah jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Jangan pernah. Walaupun kita gua udah nggak pernah maksiat, gua udah ngejalanin yang jadi perintahnya. Maksiat kan bukan badan doang. Maksiat badan masih rada enak ngitungnya. Maksiat hati yang parah. Kadang-kadang mulut kagak ngapa-ngapain, mata kagak ngapa-ngapain, kita diem baik, kita tutupnya dosa. Akhirnya ya kalau umpamanya ngintip orang mah ketahuan mata ngeri. Iya. Ngomongin orang mah mulut ketahuan ngoceh, bersuara. Ini ngejedok baik, tau-tau punya dos. Kan
geblek gitu arti kan. Canggih banget itu. Kayak banyak-banyakin doa itu dan tuh. Allahumma inna maghfirataka arjamin amali wa rahmataka awsa'u min zambi. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan daripada amal ibadah. Aku ngarepin dari ibadah mah apa yang mau jadi andalan. Sholat kok kita jalanin tahu bener tahu kagak. Nggak usah nguji-nguji tasawufnya, pikirnya gitu kadang-kadang tahu usah tahu kagak. Kan begitu. Makanya nggak bisa kita andelin sholat kita. Jangan pede. Ini mau pede banget. Aku udah ngaji seminggu sekali. Gimana itu malam Jumatan yasinan, sorga. Asal udah ratiban nggak bisa diandelin. Jangankan timbang seminggu sekali. Tiap malam tahajud, siangnya duha, sholat tobat kagak berhenti. Ya jangan diandelin. Nggak bisa jadi andalan. Yang kudu kita jadiin andalan, yang kudu kita jadiin harapan apa? Magfirotaka, ampunan Allah. Arjamin amali, lebih aku harapkan daripada perbuatanku. Warahmataka ausau min jambi, dan sesungguhnya kasih sayangmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Kata si Ubi, ini mantep nih gitu. Sama sama lu long gitu. Ini keren nih. Data baru. Ausau min zambi. Aina rahmataka ausau min zambi. Ilam takun ahlan an ablugu rahmataka. Kalaulah aku ini tidak pantas untuk menggapai rahmatmu, parahmatuka ahlun an tablughun. Parahmatuka, sesungguhnya rahmat engkau itu sangatlah pantas menyentuh diriku. Saya emang nggak pantas menyentuh rahmat, tapi rahmat pantas menyentuh saya. Begitu. Ini doa setengah ngegocek Allah ini. Sakti bolo koncong mah bisa. Gua cuman kagak pamer weh. Takut batal kewaliannya trai. Kurang apa itu doa? Ya Allah, inna maghfirataka arjamin amali. Ampunanmu lebih aku harapkan daripada amal ibadahku. Seolah-olah kan kata Allah, ya juga nih bocah rumah masa. Padahal emang rumah masa ngedul kan gitu. Emang ibadahnya kagak. Ini hebat nih kan gitu kan. Kata malaikat dah, jangan Allah, takut kita. Kata malaikat, gila ini bocah. Waduh. Benar-benar paham nih bocah. Benar lu kalau ngadepin ibadah. Padahal malaikat tuh kita tipu, emang ibadahnya kagak. Arjamin amali wa rahmataka usau min jambi, sesungguhnya rahmatmu, kasih sayangmu lebih luas daripada dosa-dosa. Aku jago banget ngerayunya kata malaikat. Ilam takun alan an ablugu rahmataka, kalaulah aku tidak pantas untuk menyentuh rahmatmu, menggapai rahmatmu, sesungguhnya rahmatmu ahlun antablugoni, sangat pantas menyentuh diri, sangat layak menyentuh diriku. Kenapa? Fa innaha wasiat kulla syai'in ya arhamar rahimin, karena sesungguhnya rahmatmu mencangkup segala sesuatu yang ada. Tuh. Saya juga kan sebagian daripada segala sesuatu yang ada, kan gitu. Itu doa itu tuh. Nah, doa itu padilahnya nanti kalau kita punya aib ditutup, dihapus. Kan jangan minta diampunin doang. Kalau dibang diampunin doang malu, absennya masih ada. Try nolong semen di proyek udah diampunin sih. Ya iya diampunin, tapi kan disebutin nolong semennya. Akhirnya ya, masih ada catatannya. Enggak gitu. Oh lu kan begitu. Mana yang nggak dengar seduni. Bukan se-RT lagi. Bukan sekatar kedung ringin saya itu. Makanya doanya yang tadi supaya begitu mau dibacain dosa hilang. Itu diantaranya itu warisan dari Nabi. Doa itu kalau dibaca catatan buruk kita hilang. Ngeblank malaikat, nah itu udah punya virusnya. Kata si Kalong, makin enak baik gua ya terus long. Belum nyampe ke neraka aja berhenti lah. Kasih senjata aman nih. Catatan dihapus nih. Jangan pede. Allah.
Yang pertama syaratnya tobat ihdaha tarku ihtiyari zambi wa huwa aywatina qalbahu wa yujarrada azmahu ala annahu la yaudu ila zambi albatata. Ketika kita pernah melakukan dosa, taubatnya gimana? Jangan pernah ada angen-angen lagi. Jangan kata ngelaksanain angen-angen niatan, angen-angen pun jangan ada lagi. Itu baru tobat. Kalau kita kan kagak. Ya Allah. Ampun. Besok mah kalau ada kesempatan boleh lah kan gitu. Kudunya begitu tuh syarat yang pertama. Dosa nyolong, ya jangan pernah ada bayangan pengen nyolong lagi. Dosa jinah, jangan ada pernah bayangan pengen jinah lagi. Wa jaradu azmahu ala annahu la yauda ila dzambi albatata, sama sekali enggak ada. Itu syaratnya tuh. Kalau pengen taubat diterima. Wa amma in taraka dzamba wa fi nafsi annahu rubbama yaudu ilaihi aw la yadimu ala dzalika bal yataradadu fa innahu rubbama yaqulu al audu fa innahu yamumtaniun an dzambi ghairu taib. Kalau dia istilahnya tibang, ya Allah ampunin dosa kemarin, kagak nekadin nggak mau ngelakuin lagi, ya kan? Terus kadang-kadang bebayang, tapi dia masih takut, itu bukan orang yang taubat, cuma tercegah dari dosa. Lumayan, masih lumayan daripada ngejar dosa kagak rumasa. Bagus baik udah segitu gua. Minimal setengah nerakanya longen gitu. Pinggir. Wasaniyatu ayatu bamin zambin qad sabaku anhu misluhu idlau lam yasbik anhu misluhu lakana mutakian ghairu taib. Dan yang kedua, dia haruslah bertobat daripada dosa yang pernah dia kerjakan. Kalau dosa yang belum pernah dia kerjakan mah bukan taubat namanya, tapi takian. Orang yang terjaga dari dosa. Makanya kalau Nabi bukan taubat sebenarnya, tapi terjaga dari dosa. Walayasul qaulu bi annahu kana taiban anil kufri bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mutakian. Sesungguhnya Nabi itu mutakian, yang terjaga anil kufri, daripada kekufuran. Walayasihul qaulu bi annahu kana taiban anil kufri. Enggak boleh dibilang Nabi itu tobat dari kufur, enggak bisa. Idlam yasbik anhu, karena Nabi belum pernah kufur seumur hidupnya. Belum pernah Nabi mah. Makanya kalau ada si goblok tuh ngomong, si Epi Effendi, jangan malu jadi orang-orang yang pernah tersesat. Nabi kita pun pernah tersesat. Pernah jadi orang sesat. Dalilnya wawajada kadolang pahada. Untung di Bandung. Kalau di Bojong habis gua lepin di kali Sangrahan tuh aja. Itu mah bukan Nabi pernah sesat dalam pemikiran, apalagi sesat dalam beragam. Itu Nabi wawajada, aku temukan engkau Muhammad dolang pahada, dalam keadaan tersesat di jalan. Pahada turun Jibril nuntun pulang. Nabi lagi kecil main di padang pasir, bingung pulang. Bukan sesat pemikiran, apalagi punya sembahan selain Allah. Nah kalau saya PPND kan ngomongnya Nabi pernah jadi orang nah, itu. Tapi masih didengerin baik, yang ngedengerinnya goblok kagak keturunan. Goblok kagak keturunan. Sekarang ada lagi baik yang ceramah kagak mau pakai peci-peci acan. Kalimatnya mau bagus. Ya tapi kan begitu, nggak ada maruah, nggak ngebedain mana stand up komedi, mana penceram. Ya, mainnya kacau dah. Dan kebanyakan main YouTube. Kalau mau ngaji, nggak bakal ketemu. Kalau ngaji di internet mah takutnya ilmu kita tergantung kuota banyak rada pinter, kuota sekarat goblok lagi kan begitu. Ini udah gobloknya, mana jarang punya duit ayo. Pinternya kalau ada wifi sama hotspot. Alataro. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar gimana? Wasali satu annalladzi sabaqa anhu yakunu mislalladzi yatruku ihtiyaru fil manzilati wa darajatil lafi surah alataro anna syekhul harimal fani. Nah kalau Abu Bakar itu bertobat dari kufur karena pernah jadi orang yang kufur, belum masuk Islam. Abu Bakar, Umar tuh itu tobat dari syirik tuh karena pernah syirik. Kalau Nabi Muhammad enggak.
Nah, yang ketiganya ala taro ana syakhul harimal fani alladzi sabaqu min huzina wa qatu tariq idza radayatu bandalika tumkinu taubatu la mahalata idlam yuglak anhu babuha wa la yumkinu tarku ikhtiyari zina wa qatu tariq. Taubat itu lebih utama dari muda apa udah tua? Ya jelas orang muda. Kalau orang tua mah misalkan ana syakhul harim, orang tua pikun. Udah agak bisa kemana-mana. Awaknya gua udah lemes. Alfani udah rusak awaknya. Alladzi sabaqu min huzina, dulu lagi mudanya dia pernah zina. Waqat utorik kagak tanggung-tanggung jadi perampok. Idza arada ayatu bandalika yumkinu taubat. Masih mungkin taubat, masih lama halata. Idlam yuglak anhu babua, karena memang pintu taubat enggak ditutup. Wala yumkinu tarku ihtiyari zina. Tapi dia nggak punya nilai lebih. Kenapa? Ya memang udah mudah bagi dia meninggalkan zina. Udah yang udah nggak bisa ngaceng lagi. Mau zina sama apa dia? Kan begitu. Tapi kalau yang muda berat, makanya pahalanya juga gede. Karena ikhtiar zinanya masih gede, masih kuat. Ya kalau udah tua mah mau ngerampok, apa yang lu pakai buat ngerampok? Dijologin gue rubuh kan begitu. Tapi kalau yang muda ngerampok masih gagal. Makanya lebih utama anak muda yang tobat daripada orang yang tua. Itu yang tua bagaimana? Ya udah emang pilihannya timbang tobat doang, mau ngapain? Kalau dia kagak tobat ya rugi dia kan. Apalagi kalau sampai napasnya ada di tenggorokan. Itu huwa la yaqdiru sa'ala fi dzalik, karena di masa tua itu dia udah nggak punya kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa di masa muda. Fala yaqdiru ala tarki ihtiyarihi fala yasiwas fu bi anau tarikun lahu mumtaniun anhu wa huwa ajiz. Dia mah bukan orang yang meninggalkan zina. Bukan orang yang tercegah dari zina, tapi memang ajiz. Apa itu? Udah kagak mampu. Beda antara yang meninggalkan dengan yang memang, beda nggak? Kalau meninggalkan mah dia bisa, cuman ditinggalin sama dia. Ya ini mumpung udah peluh kan gitu. Bagaimana mau zina? Itu mah keadaan. Ajizun anhu ghairu mutamakin. Lakinnahu yaqdiru ala fi'lin ma huwa mislu zina wa qad itorik fil manzilati wa darajati kal kidbi. Tetapi walaupun seperti itu, yang tua tetap kudu tobat. Karena apa? Oke lah, dia sudah nggak potensi melakukan perbuatan dosa seperti ngerampok, seperti zina, seperti membunuh. Udah nggak ada potensi. Tetapi dia masih berpotensi untuk mengerjakan dosa-dosa yang manzilahnya, martabatnya, derajatnya sama sama yang tadi. Sama sama zina, sama sama ngebunuh. Mana dosanya? Kalkidbi, ngebohong. Kan ngebohong mah masih bisa. Aki-aki ngebohong masih bisa. Wah makin lihai dia kadang-kadang. Makin lihai suhu. Wah kodapi tuh. Nuduh orang masih bisa. Gibah, ngomongin kejelekan orang juga bisa. Namimah, ngadu domba orang juga bisa. Ijjamiu zalika ma'asin wa in kana ismu yatafawat fi kulli wahidatin bi qadriha lakin jami'u hadil ma'asi al far'iyah kulluha bi manzilatin wahidah. Walaupun derajat dosa itu beda-beda, ada yang gedean, ada yang kecilan, ada yang gedean, ada yang kecilan, tetap semuanya dosa. Semuanya bi manzilatin wahid wa hiya duna manzilatil bid'ah wa manzilatul bid'ah duna manzilatil kufri falizalika tasu minhu taubat anizina. Jadi beda-beda tetap kudu ditaubatin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zalzalai wa ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah ya mughisa kulli marhufin nada wa ya mujiba kulli mudhirin da'a wa ya halima ala kulli jahfatin asa wa ya qaiman bil kifayati liman asara wa ala dunya nas'aluka al-wusula ila ma la nasilu ila bimamunatika ya Allah wa tabi ma la natiku tafahila bi quwwatika wa nas'aluka khairata fi afiyah wa afiyata
khalidatan fiha khaira bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Don tinggal di mana, Don? Hah? Kamu tahu? Kamu sama? Dekat itu. Pengen menjahit dia. Hah? Pengen menjahit dia.
Hashim Asyari wa Rasulullah nasaluka karamah wal barakah wa syafa'ah fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim barokah wal karamah syahadul qadir wal syafaat Nabi Muhammad billah wa idallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rai situ Rai, masuk Rai. Udah nggak muat baru dikali. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasani minal amrain. Innama talzamuka taubatul lituqbala minka ibadatuka.